Udah belum? Udah bang, aman. Lanjut ya? Lanjut. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Beranda Podcast. Kali ini adalah podcast khusus menjelang konferensi cabang Nahdlatul Ulama atau Konfercap NU yang akan digelar secara beruntun nih di DKI Jakarta. Nah, yang paling terdekat itu adalah Konfercap PCNU Jaktim yang insya Allah akan digelar tanggal 29 November. Dan Beranda Podcast menghadirkan kandidat-kandidat ketua yang akan berkontestasi di Konfercap. Dan kali ini saya menghadirkan Beranda Podcast menghadirkan calon atau kandidat calon ketua Tanfidiyah PCNU Jakarta Timur. Dia sudah ada di hadapan saya. Tepuk tangan untuk Dr. Andes Amiruddin. Gimana kabar Kiai Amir? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Agak lebih dekat Kiai Amir. Siap, ya. Alhamdulillah sehat ya. Terima sehat. kasih sudah hadir di Beranda Podcast Online Jakarta Kiai. Kiai, sebelum kita jauh ke soal Konfercap dan pencalonan Kiai Amir, saya mau tahu nih profil dari Kiai Amir. Dari mana nih KNU-annya? Biar kita nggak ragu ya kan? Gimana Kiai? Gini Mas Aru ya, jadi saya ini kader NU dari Ranting Kelurahan Rambutan. Oke. Dari Roy Surya 5 tahun. Kemudian ketua MWC 5 tahun. Dan ketua PC 5 tahun. PC mana Kiai? PC NU Jakarta Timur. Oh. Gitu. Jadi dulu pernah jadi ketua PCNU Jakarta Timur. Dan sekarang mau nyalon lagi Kiai? Enggak, maksudnya dulu saya pernah menjadi calon juga. Oh, menjadi calon juga. Jadi calon, pernah jadi anggota AHWA waktu pemilihan Konfercap sebelumnya ya. Iya. Gitu. Jadi ya yang kedua saya memang orang asli NU dan pernah di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Oh. Gitu kira-kira. Muridnya Mbah Hashim nih. Ya. Kira-kira begitulah. Oke. Sekolah SMA di sana. SMA di sana. SMA Ahwaidah Hasim 3 tahun. Oh. Dari tahun berapa? 82 sampai 85. Gitu. Kaderisasinya Kiai dulu ikut IPNU atau PMI? Kalau kaderisasi semenjak saya kan kuliah di UNAS ya. Di UNAS. Ketemu Gus Ipul. Oh, ini sezaman nih sama Gus Ipul. Iya, sejaman. Gus Ipul itu adik atau kakak angkatan? Satu alma mater lah. Iya. Satu angkatan, kita masuk di HMI cabang Jakarta. Oh, oke. Beliau itu pernah jadi ketua senat dan saya ketua komisariat HMI. Oke. Menarik Kalau di nih. UNAS itu kan HMI itu jadi think tank senat. Gitu. Iya. Kebijakan senat itu dipelopori oleh teman-teman di komisariat. Gitu. Biar supaya ya sedikit dakwah di mahasiswa berjalan. Oke, tadinya HMI Kiai. Terus tiba-tiba ke NU itu gimana tuh awalnya tuh? Dari HMI terus kemudian mengenal NU. Saya pernah ikut itu pelatihan PMI waktu zaman Dr. Iqbal. Mapaba. Ikut Mapaba terus ikut itulah akhirnya karena memang saya darah NU ya. Iya. Dari sana di kampung ya udahlah kita ikut NU dari bawah. Gitu. Kita nggak mau langsung ke atas dari peranting dulu lah. Nah terus kita pernah ikut MKNU. Ya yang sebelumnya ya. Terus kemarin ikut PDPKNU dan PMKNU. Oh udah PMKNU Kiai. Nah, jadi semua jaringan pendidikan tingkat-tingkat ini kita udah lalui semuanya. Oke. Ini berarti kader NU 24 karat. Iya. Ya. Kira-kira begitu. Tulen ya. Iya, insyaallah lah. Oke Kiai, sekarang mau nyalon ketua Jaktim. Ini yang kedua pencalonannya berarti kan? Saya pikir saya sih nggak berambisi ya. Oh gitu. Ya cuman ada beberapa teman-teman dari bawah ini sudah mendorong dari tahun 2022-2023. Oh, oke. Ada beberapa MWC yang sudah mendorong saya gitu. Ya saya pikir saya serahkan kepada teman-teman lah ya. Kalau masalah pencalonan ini kan dicari yang terbaik. Kalau nanti toh memang saya ada dukungan dari teman-teman MWC, kenapa tidak? Gitu. Saya kembalikan kepada pemilik suara saja Mas Arun gitu. Kalau masalah
calon PCNU Jakarta Timur ini. Berarti kan ada 10 MWC ya, Ki. Udah beres tuh semua. Enggak juga sih. Kan ini dinamis bener ya. Dinamis ya? Iya. Di NU saya lihat kan gini ya. Jadi di NU ini ada satu peradaban gitu. Peradaban yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau misalnya kita memang ada dorongan dari teman-teman di bawah menjadi calon, kita kan harus meraba diri kita. Diterima nggak sama kiai-kiai sepuh di Jakarta? Yang pertama, kita sowan lah ke kiai-kiai. Nah, setelah itu saya ada semacam perasaan spiritual yang memang saya cocok nggak sih jadi ketua NU gitu. Akhirnya saya setelah sowan ke kiai-kiai sepuh di DKI dan saya sowan juga ke Tebu Ireng. Ketemu cucunya Bahasim, Gus Fahmi. Gus Fahmi. Nah, akhirnya beliau juga merestui. Berarti saya ada peluang gitu. Kenapa mungkin teman-teman melihat dari mana saya nggak tahu. Nah, kalau toh nanti di arena Kompercap saya ada yang mencalonkan, ya insya Allah kita akan maju. Tapi siap ya? Siap, insya Allah. Kalau siap begitu berarti kan ada visi, Kiai. Ada gambaran nanti ke depan tuh mau apa gitu. Apa Kiai visinya, Ki? Atau strateginya tuh apa nanti? Kalau saya ambil dari hikmah ikut pengkaderan visi NU ke depan kan ini kan dijadikan governance. Itu governance yang menjadi mitra pemerintah. Seperti visinya Gus Yahya ya. Governing di NU. Itu pemerintahan NU. Kita harus bisa harus bisa menginterpretasikan, menafsirkan ketua umum kita. Saya lihat itu NU, kader NU di tingkatan manapun harus bisa mengaktualisasikan pemikiran ketua umum gitu. Nah, governance ini artinya bagaimana lembaga NU di tingkat cabang misalnya harus bisa menjadi mitra di tingkat wali kota. Itu saya pikir yang harus dilakukan. Yang kedua, ya kita namanya putra daerah, kita tahu kelemahan NU di Jakarta ini. Misalnya ini infrastrukturnya masih lemah. Ya dari tingkat ranting, apalagi tingkat anak ranting. Ini infrastruktur organisasi maksudnya? Organisasi NU sangat lemah sekali. Gitu. Nah ini yang mungkin harus kita perbaiki, infrastruktur. Kedua, ya kita harus banyak turun lah, harus banyak turun ke bawah untuk mengopeni ya bagaimana biar supaya masyarakat Jakarta ini yang plural ini lebih cinta dan dekat dengan Nahdlatul Ulama. Gitu, kira-kira. Kiai, kalau selama ini nih Kiai melihat peran PCNU Jaktim tuh gimana sih untuk itu tadi masyarakat ke masyarakat umum yang plural itu? Perannya gimana, Kiai? Nah, inilah perannya sih sudah ada ya. Cuma memang masih banyak yang harus dibenahi gitu. Apa aja tuh, Kiai? Salah satunya ya peran Kiai NU di Jakarta ini harus dikembalikan dominasinya. Dulu orang di Jakarta ini ya begitu hormatnya dengan Kiai. Apa aja misal pernikahan, kemudian mau hajatan, orang sakit, ke NU. Nah sekarang peran Kiai ini sudah ditinggalkan. Nah saya akan mengembalikan tuh peran Kiai itu sebagai leading sector di tengah-tengah warga Nahdien ini. Gitu. Selain tadi yang saya bilang infrastruktur dan saya akan tingkatkan itu, kembalikan kembali marwah Kiai sebagai orang yang dihormati dan disegani di tengah-tengah masyarakat gitu, Mas Aru. Iya menarik nih Kiai. Nah kalau di ADRT NU sendiri nih Kiai, Rois Surya atau kalau di tingkat PBNU itu Rois Am itu punya wewenang organisasi. Jadi keputusan itu ada di Rois Surya, Kiai. Nah, kalau di Jakarta itu gimana tuh peran Rois Suryahnya, Kiai? Kalau yang saya amati ya penafsiran Rois Surya itu sebenarnya nggak sejauh itu ya. Jadi Kiai ini kan orang yang bijaksana sebetulnya, bukan orang yang otoriter. Nah, kalau Kiai yang ada di anggaran dasar itu, dia itu sebenarnya sifatnya merestui. Merestui saja nih toh. Kan Kiai itu kan punya kelebihan ya, kelebihan. Orang Kiai itu kelebihannya nggak cuma luarnya saja, dalam mata batinnya itu
terbuka ya. Terbuka dia punya semacam indera keenam lah. Ya. Nah ini kiai itu bukan figur yang otoriter. Kiai itu figur yang bijaksana. Oke. Nah, yang bijaksana ini nggak boleh dong berlaku otoriter. Dia bijaksana tapi bisa merestui ini orang cocok apa kagak sih jadi ketua NU gitu. Oke. Sorry, majuan Kiai. Siap. Suaranya kecil banget ini. Iya, gitu. Jadi itu Mas Aru, penafsiran saya gitu. Iya. Oke, jadi kalau Kiai nanti Kiai Amir jadi ketua PCNU Jaktim akan melibatkan kiai seperti dulu kiai dilibatkan dalam setiap kehidupan masyarakat gitu kan? Iya, kira-kira begitu. Oke. Nah, selain itu Kiai, sinergi. Jadi kan NU itu kan punya Banom, punya lembaga. Nah, sejauh ini tuh gimana sinergi PCNU dengan Banom lembaga dan apa yang perlu diperkuat Kiai? Nah, inilah saya melihat ya peran PCNU dengan Banom-Banom ini sangat lemah sekali. Oke. Itu sangat lemah sekali. Sebetulnya tafsir saya ya di NU ini, Banom ini adalah pelaksana teknis kegiatan. Ya, sepakat. Nah, selama ini teknis kegiatan dikerjakan oleh NU, oleh Tanfiziyah. Oh, jadi jalan sendiri-sendiri? Iya, jadi itulah kelemahnya PCNU di dalam menyikapi dan merealisasikan program yang ada. Sebenarnya NU ini Tanfiziyah dan Roy Surya hanya sifatnya mengontrol gitu. Nah, pelaksana kegiatan teknis diserahkan kepada Banom masing-masing begitu, Mas Aru. Iya. Nah, ini tidak dilakukan. Itu yang harus dibenahi ya, Ki Amir ya. Oke. Nah, kalau peran PCNU jadi saya menggarisbawahi beberapa isu. Jadi ada NU itu fokusnya terutama di pendidikan, dakwah, dan ekonomi. Itu perannya gimana Ki di ketiga isu besar ini? Kalau di Jakarta ini secara lembaga ma'arif ini tidak berjalan. Tidak ada aset-aset yang dimiliki oleh NU. Madrasah gitu ya? Iya, tidak ada. Lembaga ma'arif yang asli dipegang. Katanya sih ada cuma di Jakarta Barat. Nah, cuma memang pemilik pesantren atau lembaga yayasan Jakarta orang NU kultural. Yang dia tidak ikut organisasi. Tapi dia kultural NU. Nah, inilah yang saya pikir memang harus ada orang yang punya kemampuan bagaimana kita mendekatkan kembali NU dengan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Kalau ini nggak didekatkan, nggak ada marwah NU. Karena memang dasar NU didirikan kan dari pesantren. Nah, kalau sekarang kan bagi Menara Gading nih, NU secara elitis di Jakarta ini tidak bisa meng-hire, tidak bisa merangkul terlalu elitis kayak. Nah, itu. Tuh yang saya lihat. Nah, makanya saya ke depan ini akan kembali mendekatkan muruah Nahdlatul Ulama dengan pesantren. Nah, kalau udah bicara pesantren kita dekatkan dengan kiai-kiai yang ada di Jakarta ini gitu kira-kira Mas Aru. Kalau soal dakwah Kiai, jadi kita ini kan di Jakarta, kota metropolitan, masyarakatnya juga plural. Gimana dakwah yang bisa diterima oleh masyarakat yang plural itu Kiai? Apa yang akan Kiai lakukan nih? Kalau dakwah sekarang kan sangat luas ya. Jadi partisipasi NU dalam memanfaatkan digitalisasi sangat kurang. Nah, sangat kurang. Nah, saya bersyukur di PWN ini ada NU online ya. Online ini bagian dari dakwah gitu. Cuman belum represif aja gitu, kurang lah. Hanya cuman warga-warga NU yang mungkin bisa tahu NU online. Bagaimana bisa dikembangkan terus biar supaya perannya itu lebih luas lagi gitu. Nah, inilah yang saya pikir Mas Aru dan teman-teman harus punya terobosan. Nah, saya kemarin dialog juga dengan Kang Ulil ya, Mas Ulil. Gus Ulil. Iya, Gus Ulil terkait masalah bagaimana Gus saya bilang membentuk governance NU ini. Saya bilang begitu. Nah, disinilah peran kader-kader yang militan gitu, yang muhariknya betul-betul dia tahu gitu.
bagaimana ilmu lobby, bagaimana dia bisa mendekati tokoh-tokoh pemerintah. NU ini kan politik kebangsaan. Bagaimanapun kita harus mampu mengawal program-program pemerintah. Nah ini belum dilakukan oleh PCNU dan PC-PC yang lain yang nggak kelihatan di mata saya. Itu kira-kira Mas Arul. Nah kalau sudah punya kader yang menurut Gus Ulil ini, kenapa enggak gitu? Karena NU ini adalah sebuah lembaga yang sangat luar biasa terhormat. Kan udah ini Kiai, PCNU Jaktim tuh udah sering ngadain PDPK PNU, bahkan udah PMKNU. Kemana kader-kader muhariknya itu? Nah ini kan belum kelihatan ya. Oh gitu ya. Artinya kan baru bisa dihitung dengan jari nih. Oh gitu. Siapa yang terbaik kan belum kelihatan. Nah ini akan teruji dengan waktu dan sejarah. Tapi saya pikir udah PWNU ini sudah bagus bisa melaksanakan PDPKNU dan PMKNU yang minimal adalah di situ kader-kader yang pasti itu jadi gitu untuk bisa membawa muruah NU yang sesungguhnya ini. Gitu. Saya melihat ke sana Mas Arul. Oke Kiai. Gitu. Nah ke depan nih Kiai. Jadi saya mau tahu dulu Kiai Amir melihat program-program PCNU Jaktim sekarang nih, kira-kira apa yang bagus dan bisa dilanjutkan, dan kira-kira apa program yang kayaknya ini nggak perlu dilanjutin deh. Itu apa Kiai programnya Kiai? Kalau program saya kan bukan pengurus lagi ya, karena semua orang yang dipecat. Gitu ya enggak? Saya ini orang dipecat Mas Arul. Oh pecatan ya. Ada SP1, SP2. Oh gitu ya. 16 orang dipecat. Ini kan enggak jelas. SP1 enggak, saya ngomong sama Gus Ipul. Gus saya dipecat enggak ada SP1, SP2 nih. Saya kata gitu. Nah ini ya rame lah di PBNU. Pikir dia saya baru kenal kemarin sama Gus Ipul. Padahal teman kuliah ya. Dia tahu sendiri di situ ya. Wah gue gimana Mir katanya. Gue juga udah ngikut mecat lu kata dia. Ya udahlah saya bilang ya modelnya begini. Saya kata ya susah saya ngomongnya udah. Gitu Mas Aru ya. Jadi saya nggak tahu lah. Saya ya udahlah terima apa adanya aja. Saya terima apa adanya, tinggal waktulah yang menseleksi ya. Kira-kira Mas Arul. Tapi apa Kiai program yang akan dibawa nih Kiai? Program siapa tuh? Program Kiai Amir lah, kan nyalon nih mau. Saya pikir saya belum bisa berani bicara gitu program ya? Mas Arul. Jadi karena saya belum terpilih. Oh gitu ya. Iya. Kalau terpilih baru tuh. Iya baru dong. Gitu. Tapi tadi saya udah kasih gambaran kan. Kita perbaiki infrastrukturnya. Iya. Kita perbaiki kantor-kantor yang belum ada, PCN, MWC. Lah belum ada kantor bagaimana bisa melayani umat? Iya juga. Nah, disinilah tokoh-tokoh MWC dan PCNU orang yang memang bisa melobi pemerintah. Bagaimana nih? Mungkin ada pasum-pasum yang bisa dimanfaatkan untuk kantor-kantor MWCNU atau bagaimana kita bisa mengetuk tokoh-tokoh. Ini banyak orang-orang kaya di Jakarta yang peduli terhadap NU, biar dia bisa mau memanfaatkan dan menyerahkan wakaf. Salah satu contoh di MWC Cipayung sekarang sedang berjalan pembangunannya. Itu pembangunan gedung ya? Tahu saya itu. Itu salah satunya. Tempat lain kan belum ada ya. Gitu. Berarti itu program Kiai, pembangunan infrastruktur. Berarti ada kan? Salah satunya. Saya enggak, cuman yang lain-lain saya belum ada ya. Karena apa ya? Saya belum tahu dicalonkan atau enggak. Iya. Berarti nanti kalau kepilih kita undang lagi ya. Bicara program berarti kita nanti. Iya. Oke Kiai ini. Jadi NU ini kan besar Kiai ya. Apalagi nih di PCNU Jaktim itu kan ini Jakarta Timur aja, satu Jakarta itu paling besar nih. Ada 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Kurang lebih 60-an lebih. Ya, jadi rantingnya banyak, terus MWC-nya banyak dan kita dihadapkan sama tantangan zaman, Kiai. Sekarang nih udah zamannya milenial, Gen Z, gitu kan? Masalah-masalah Gen Z dan NU ini masih relevan gak sih sama anak muda? Nah, caranya tuh gimana, Kiai? Biar NU ini menarik minat orang-orang muda untuk ikut dalam atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan NU, Kiai. Saya pikir NU ini besar bukan di Jakarta, Mas Aru. Oh gitu. Saya orang Jakarta tahu persis. Yang ada sekarang itu cuman pengurus NU. Oh gitu. Iya. Lah, pengurus NU. Ya satu bukti. Di mana kalau untuk anggota secara real ini
ente bisa lihatlah sis kadernya berapa di Jakarta. Masa sih Ki? Ya, kita tahu sendiri lah berapa jumlahnya. Kalau besar itu di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah mungkin bisa dijadikan rujukan NU besar. Tapi di Jakarta ini enggak. Karena memang ya darah orang Betawi dulu ini enggak tahu kenapa ini darah Masumi sebenarnya. Iya. Tapi Mbah Hasim kan memang ketua Majelis Syuro Masumi. Enggak tahu ada perpecahan pemikiran politik. Nah, akhirnya ya sekarang ya banyak generasi-generasi ini yang memang harus dibuka mata hatinya untuk masuk ke dalam NU. Nah, inilah tantangan pengurus NU. Bagaimana organisasi NU ini bisa diterima sebagai organisasi modern. Nah, itu. Yang kedua, bisa menjawab tantangan-tantangan Gen Z ini. Apa misalnya? Ya programnya dong harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Yang artinya mereka bisa bisa peduli terhadap NU itu dan NU juga udah bisa memberikan apa. Gitu. Apa yang diberikan NU? Betul. Nah, kalau NU sudah bisa memberikan kayak organisasi tetangga kita nih. Dia perhatiin peduli pendidikannya. Orang nggak mampu pinter kasih beasiswa dong. Perbanyak. Nah, terus apalagi tuh? Kepedulian bidang ekonomi. Nah, ini tepat nih PBNU udah bikin program BUMNU. BUMNU. Badan Usaha Milik NU. Ini harus segera direalisasikan, jangan cuma di dalam tataran konsep. Orang udah banyak lapar sekarang. Bener nggak? Iya. Jalanin nih. Ini jalanin yang real. Berarti baru nanti orang akan peduli terhadap NU. Jaktim belum ada tuh program ekonomi. Sekarang boro-boro disebutin doang, bener nggak? Di pelatihan BUMNU, tapi belum ada. Belum ada BUMNU-nya. Ada. Inilah yang sangat saya prihatin ya. Ya mudah-mudahan ya dengan NU sekarang ini ya sudah lebih modern dan sudah di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Ini saya yakinlah dengan program-program NU ke depan, insya Allah bisa menarik minat Gen Z ini. Ya, ini saya pikir NU tantangan ke depan. NU harus mampu menjawab tantangan. NU harus mampu memberikan apa kepada umat. Itu kira-kira gitu Mas. Kalau tadi Ki Amir bilang anggotanya kan sedikit, yang banyak pengurusnya. Tapi kan warga NU juga banyak ya, yang tidak struktural. Artinya dia memang kultur NU. Ya anggaplah misalkan warga NU tuh yang tahlilan, gitu-gitu kan. Nah itu gimana Kiai cara melibatkan mereka tuh biar paham nih ada NU nih organisasinya nih. Gitu. Gimana Kiai? Kalau penafsiran saya sebuah organisasi Mas Arul. Organisasi itu kan milik bersama dan punya tujuan bersama. Nah, kalau misalnya memang NU ini dianggap anggotanya banyak, klaim, tapi secara real belum. Ente bisa lihat di Siskader berapa anggota NU. Ya kalau itu kan anggota, ini warga. Kalau warga saya pikir ya namanya warga bisa aja misalnya hasil survei NU segini. Nah tapi kan belum tentu dia merasa memiliki NU, cuman dia sifatnya senang tahlilan aja ya. Karena ikatan kulturalnya aja, ikatan ubudiahnya aja karena kita berbasis Imam Syafi'i gitu. Nah ini NU kan mengklaim nih anggota gua loh, gitu. Tapi kan dia belum merasa tahu dari mana, dia cuma mengikuti hitoh daripada NU-nya. Nah, berarti itu PR Kiai. Gimana? Ya PR terutama PCNU Jaktim agar mereka itu yang senang tahlilan, yang dia sebenarnya tidak merasa memiliki NU, jadi memiliki NU kan? Gitu nggak? Sekarang anak tanya ente, orang Muhammadiyah udah tahlilan, boleh nggak dianggap dia orang NU? Anak tanya ente, coba. Ibadah nggak bisa diklaim Mas Arul, gitu. Nggak bisa. Orang sekarang Muhammadiyah Amin Rais udah tahlilan. Nah, kalau ini nggak bisa kalau ibadah itu kepentingan masing-masing. Tapi kalau orang merasa memiliki menjadi anggota, dia merasa terikat dan akan membela kalau NU itu diganggu orang. Itu baru tuh. Baru anggota. Pasang badan dia buat NU sampai mati juga. Itu.
Berarti apa yang akan dilakukan PCNU nih ke orang-orang yang itu tadi tuh, yang cuma kita klaim sebagai warga selama ini gitu kan, yang karena tahlilannya, supaya dia benar-benar memiliki NU. Nah, tokoh NU harus hadir di masyarakat. Tokoh NU harus mendekati tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan habaib di Jakarta. Emang kurang selama ini, Kiai? Ya, ente lihat sendiri dah. Lah, kalau anak yang nilai yang bingung kan. Sekarang susah dah, kita anak udah nggak bisa dah. Kalau ya secara politis nih ya, secara politis. Ada orang misalnya, ya, anggota NU sudah banyak, dia harus membela orang NU. Oh gitu. Ya, gitu, itu udah terikat baru anggota. Tujuan politis tokoh NU dia bela dong. Nah kalau sekarang kan enggak nih, NU ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Lah, bingung kita itu. Gimana itu? Tafsirinnya gimana itu? Berarti kan belum mengikat. Ideologi NU-nya belum kental di dalam batinnya dia. Kalau orang beranggota organisasi, dia harus kental dong. Apapun bela. Politisnya, ekonominya juga. Jangan kita NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Apaan itu? Susah kita mengartikannya. Kalau saya pribadi ya, jadi anggota organisasi, bagaimanapun jeleknya, baiknya organisasi, kita bela mati-matian. Gitu. Nah ini belum kelihatan. Ya mudah-mudahan dengan banyak pengkaderan dan usaha-usaha dari tokoh NU di Jakarta, insya Allah nanti muruah NU ini akan kembali. Inilah pentingnya ke depan ini yang menjadi pengurus NU ini memang orang sini. Harus putra asli. Iya, putra asli dong. Ntar lu Ki Amir nih kelahiran mana? Lah saya asli sini. Asli mana? Asli mana? Asli Kampung Rambutan. Oh, iya. Asli Jaktim ya? Iya. Oh gitu. Gitu. Menurut hemat saya begitu. Jadi ya memang kita yang tahu kampung kita kan kita sendiri. Jadi itu alasannya kenapa harus putra daerah ya? Iya, kira-kira begitu Mas Aru. Oke, ini kan NU sebagai organisasi nih. Lagi-lagi dia nggak gratis kan kalau mau bikin kegiatan, pasti ada kos atau ada anggarannya. Iya. Oke, selama ini gimana Oke pengelolaan keuangan? Jangan-jangan kasnya nol lagi. PCNU ini. Ya, NU kemarin kan alhamdulillah ya, PWNU ini sudah bisa mendapatkan dana hibah. Dana hibah. Akhirnya kan dengan dana hibah itu bergulirlah berbagai macam kegiatan. Ya. Makanya konsep governance NU ini sangat tepat. Yeah. Nah, kalau NU sudah bisa menyumbangkan sumbangsi yang clear ya dengan pemerintah daerah, saya pikir kenapa tidak? NU ini akan mendapatkan dana hibah lebih besar lagi. Karena apa? Karena bagaimanapun Pemda ini butuh mitra yang bisa mensosialisasikan programnya. Nah, disinilah ya saya kemarin bicara sama Gus Ipul terkait masalah agar supaya pengurus-pengurus di semua tingkatan bisa mendekati tokoh-tokoh pemerintah, gitu. Misalnya ya PCNU bisa bergandengan tangan lah dengan wali kota, bisa katakanlah bekerja sama dalam program-program pemerintah. Tingkat kelurahan bisa bekerja sama dengan Ranting, MWC bisa bekerja sama dengan camat-camat yang ada di seluruh Jakarta ini, gitu. Nah, berarti kalau Kiai jadi ketua PCNU Jaktim deket dong sama Mensos nih, sama Menteri Sosial. Ya sebagai pertemanan aja lah kita. Kalau dia inget ya alhamdulillah kan kita kan cuma berteman aja ya di kuliah. Ya kita karena faktor kedekatan ya. Ya kalau inget mah kan nyumbang dikit-dikit lah. Itu kembali kepada diri dia ya. Saya sih nggak terlalu banyak berharap, cuma saya berharap mari kita membentuk kader-kader yang menurut Gus Ulil itu, yang muharik itu memang yang tadi yang saya bilang itu kader yang kompeten gitu, yang militan gitu. Itu sebetulnya kalau kita udah punya kader yang kompeten dan militan, itu dengan sendirinya NU akan besar, gitu. Ya, Kiai. Benar. Ini masih soal keuangan nih Kiai. Saya mau tanya lagi nih kan, sekarang nih dapat dari dana hibah. Iya. Tapi ada nggak misalkan Kiai Amir ini punya rencana untuk mencari sumber dana lain? Misalnya dari
bikin kemandirian organisasi dan segala macamnya, biar ketika kegiatan itu nggak pakai proposal lagi, Kiai. Selain dana hibah ada nggak rencananya? Saya pikir gini, dengan adanya BUMNU salah satunya ya, kita akan coba besarkan BUMNU Jakarta Timur yang pertama. Yang kedua, kita akan coba kembangkan pesantren milik NU. Nah, yang benar-benar itu strukturalnya ke NU tuh. Iya. Nah itu nanti kan yang namanya pendidikan itu kan ada hasil tuh. Bisa itu dijadikan sebagai ladang untuk kemandirian. Kemandirian. Oke. Gitu. Ya, salah satunya bidang pendidikan. Mungkin bidang kesehatan juga ya. Sekarang masyarakat ini kan luar biasa ya. Karena sudah banyak, kita perlulah klinik-klinik Pratama ini. Ya klinik Pratama di setiap tingkatannya, tingkat Jakarta Timur mesti ada lah, kecamatan mesti ada itu, biar supaya pelayanan warga NU yang sudah punya anggota ya bisa dilayani apa kebutuhan dia. Disitulah mereka akan merasa memiliki NU yang sesungguhnya. Tapi kalau NU belum berperan, belum bisa memberikan apa-apa, jangan merasa dia anggota kita. Bener nggak? Iya, jangan orang tahlil lah dianggap anggota gua. Karena belum terikat ya. Iya. NU ngasih apa? Iya. Nah, kalau dia pindah ke lain hati, lah itulah karena kita nggak melayani dia. Iya. Gitu, Mas Aru. Terus sakit hati lagi. Orang pergi kita sakit hati. Nggak bisa kita. Iya. Gitu, Mas Aru. Iya. Kiai, ini kan tadi Kiai Amir bilang mau pencalonan ini kan karena dapat aspirasi dari teman-teman. Terus sowan ke Tebu Ireng direstui gitu. Nah, menurut Kiai nih, apa yang membedakan Kiai Amir dengan ya kandidat-kandidat lain lah, atau kenapa Kiai Amir tuh layak menjadi ketua PCNU Jaktim? Saya sih selain putra daerah ya, nggak menganggap diri saya layak ya. Oh gitu. Setiap orang kan punya kesempatan yang sama. Ya. Apalagi saya kader NU Tulen, kader yang dari bawah. Iya. Nah, terus ada aspirasi dari bawah. Oke. Nah, ini saya kembalikan kepada pemilik suara. Ya. Apakah nanti saya mendapat dukungan atau tidak? Dan saya nggak mau mengukur diri saya dengan orang lain. Saya mau diri saya sendiri gitu. Saya mau tampil dengan diri saya sendiri. Kalau toh memang misalnya saya ada peluang dan ada kesempatan, kemudian ada dukungan dari teman-teman, ya insya Allah saya akan siap. Gitu, Mas Aru kira-kira. Nah, nanti misalnya nih Kiai Amir terpilih begitu, dicalonkan di Konvercap, kemudian terpilih Kiai. Gimana Kiai Amir nih memastikan keputusan-keputusan organisasi yang nanti dibuat itu sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dia benar-benar ini sesuai nih dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, tidak melenceng. Jadi gini Mas Aru ya, jadi organisasi ini kan NU sangat lengkap ya. Ada Konun Asasi, ada Perkum, ada ADART. Ya, tinggal kita ikuti aturan mekanisme itu aja. Kita jangan sampai melenceng dari aturan itu. Nah, kalau kita melenceng, itulah yang menimbulkan masalah, menimbulkan konflik, keributan. Orang kecewa sono kemari, kita udah capek-capek bangun NU, tapi diambil sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme, ini pelanggaran etika. Itu karena nggak megang ini nih Perkum dan nggak megang anggaran dasar. Gitu. Itulah perlunya kita memahami ya. PDPKNU, PMKNU tujuannya sebenarnya kita harus bisa menafsirkan dan menjalankan amanat-amanat organisasi ini, permainan yang kan dijalanin dong. Nah, kalau organisasi jalan kita juga terima. Tapi kalau orang udah nggak jalanin mekanisme organisasi, lah berarti kan dia udah melanggar dong etika organisasi. Itu yang kita nggak mau. Gitu. Selama ini gimana Ki? Ya saya nggak, ya ente tahu sendiri lah. Tahu sendirimu. Kalau ente kan orang ini bener nggak? Orang apa? Orang online. Oh, saya nanya. Tahu banyak perkembangan gitu kan? Ya itulah kejadian. Yang artinya saya berharap siapapun tokoh yang tampil jalankan mekanisme organisasi gitu. Jangan seenak dewe gitu.
Mas Aru. Ya. Jadi harus sesuai lah ya sama aturan. Iya. Jangan melenceng dari aturan. Jangan. Ya, ini kan organisasi amanat Mas Aru. Ya. Oke. Menarik nih. Panas saya. Minum dulu Ki. Menggebu-gebu ini kayak Amir. Iya. Gini, gimana nanti kalau Kiai Amir ini terpilih itu mempererat hubungan? Tadi kan sebenarnya udah dibahas, cuma saya mau lebih konkret aja strateginya. Mempererat hubungan dengan pemerintah, dengan tokoh masyarakat dan organisasi-organisasi lain. Dan selama ini gimana hubungan itu tuh yang Kiai Amir lihat gimana? Apa yang perlu dibenahi mempererat hubungan itu? Ya, saya pikir kita harus banyak bersilaturahmi ya dengan tokoh-tokoh pemerintah, dengan umaro dan ulama gitu. Dengan silaturahmi itulah akan muncul mahabbah ya, antara tokoh NU dengan umaro ini. Nah, kalau misalnya sudah terpilih, saya pikir ya kita tinggal membagi tugas saja. Siapa berbuat apa dan siapa berbuat siapa. Gitu. Berbuat apa ini kita harus berikan mandatoris yang jelas sesuai organisasi. Nah, kalau kita sudah ciptakan suasana situasi seperti itu, nanti dengan sendirinya ya NU ini akan bisa berdampingan terus dengan pemerintah. Secara natural tuh pasti akan begitu. Terus itu Mas Aru. Karena memang kan politik kebangsaan itu kan seperti itu, menjaga NKRI ini ya NU lah. Nah, ini harus insen dilakukan dari semua lini sektor kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Kalau itu dilakukan, insya Allah lah itu secara natural akan terbentuk dengan sendirinya. Berarti nanti akan banyak silaturahmi tokoh-tokoh ya. Mas selama ini kurang apa gimana Kiai? Ya sudah jalan sih tapi kan orang Betawi ini kan berbeda Mas Arul. Tahu itu demennya kumpul-kumpul Kiai ya? Kita harus tahu. Sedang ngopi-ngopi, ngobrol ngalor ngidul, benar nggak? Itu dilakukan oleh tokoh-tokoh NU di semua sektor, ranting, MWC, itu dilakukan. Berarti harus sering turun gunung dong ya? Pasti. Itulah perlunya kita belusukan dong. Kita belusukan, kita mendekati tokoh-tokoh masyarakat kampung, biar supaya dia tahu benar gitu NU yang sesungguhnya. Itu nanti secara alamiah dia akan mau dengan sendirinya lah. Gitu Mas Arul. Ini hampir terakhir tapi belum terakhir. Gimana caranya? Tadi udah dibahas juga sebenarnya, tapi pengen lebih rinci aja strateginya. Melibatkan generasi muda nih kayak saya nih. Saya masih muda nih. Gimana caranya Kiai? Melibatkan nih, benar-benar melibatkan nih. Jadi NU itu kan nggak tahu ya, mohon maaf nih. Sebagian teman saya yang bukan NU itu nganggap NU itu tradisionalis. Kemudian isinya orang-orang tua mulu, begitu kan? Nah, gimana caranya agar anak muda saya nih, kayak saya itu punya ruang tuh untuk terlibat di dalam struktur atau ya nggak perlu jadi pengurus tapi dilibatkan Kiai. Gimana tuh? Jadi gini Mas Aru, kita harus bisa memahami apa maunya anak generasi muda ini. Apa mau kebutuhan generasi muda? Itu yang pertama. Kalau kita udah bisa memahami, menyelami kebutuhan dia, ini dengan sendirinya program NU itu harus ada tuh di dalam klausul program kerjanya terkait tentang masalah kepemudaan. Disinilah dilibatkan Ansor. Di sini perlunya Patayat, IPPNU. Ini harus masuk ke dalam pendidikan. Nah, ini apa sebetulnya yang mereka inginkan? Nah, ini NU harus hadir. Berarti kan harus harmonis, Ki. Nah, iya, artinya kebutuhan dia apa? Setelah lulus misalkan butuh sekolah lagi, butuh kuliah. Kasih dia kuliah di UNU gratis, yang nggak punya kemampuan sesuai dengan bidangnya. Gitu. Nah, kemudian lapangan kerja. Siapkan. Siapkan nih. Apalagi kan NU sekarang sudah berkolaborasi dengan IUP Tambang. Nah, ini kan membuka lapangan kerja sebenarnya buat NU. Kalau misalnya diselami betul ya. Nah, ini kader-kader NU harus masuk. Biar pada nggak nganggur. Iya. Orang kan
kalau udah kebutuhan mendasarnya dipenuhi, betul. dia akan ikut dengan sendirinya. Betul, dan khidmahnya pasti akan tulus kayak. Iya. Betul, orang betul. kalau dijauhin cuman jual program nggak ada yang dia rasakan, orang nggak akan dekat dengan organisasi yang kita ini Mas Aru kita pimpin. Jadi kebutuhan dasar harus dipenuhi dulu Ki. Kalau kebutuhan dasar belum dipenuhi, terus dia ikut organisasi, apa yang terjadi Ki? Ya dia ini kan sekarang zaman ini ya, zaman global ya. Zaman dimana orang berhak memilih gitu. Dia nggak akan mau. Gitu. Saya tadi bilang punya prinsip, nggak kultural ibadah nggak kita bisa klaim di anggota kita kalau saya sebelum dia merasakan apa yang diberikan oleh organisasi. Kalau dia udah merasakan memang kulturalnya itu ya kita bisa klaim gitu anggota kita. Oke. Ki Amir, terakhir Ki. Apa harapan Ki Amir nih untuk PCNU Jaktim dan Nahdiyin di Jaktim, warga NU di Jaktim dan masyarakat Jaktim Ki? Apa harapannya Ki? Ya harapan saya mudah-mudahan Kompercap ini. Sorry Ki, agak majuan dong. Ya harapan saya ya dengan Kompercap ini bisa kembali membangun marwah NU. Bisa terpilih kader yang terbaik, kader yang bisa bisa menjawab tantangan, bisa menjawab harapan masyarakat kultural NU ini. Karena kalau sudah bisa menjawab harapan dan tantangan, nanti orang akan dengan sendirinya secara sadar mau menjadi anggota NU. Nah ini saya pikir harapan saya. Tapi kalau ini tidak bisa dipenuhi dalam Kompercap ini, walasalam walakalam dah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa dah. Bener nggak? NU jalan dengan pengurusnya, masyarakat Jakarta jalan dengan caranya sendirinya. Aduh, kagak nyambung jadinya. Nah itu makanya ini yang kita perlukan, kader yang terbaik ini. Bener nggak? Kader yang tahu masalah. Kalau nggak tahu masalah susah Mas Aru. Kader yang lahir dari kampung sendiri, gitu. Nah, iya kita terserah teman-teman pemilih suara lah. Orang akan jalan sendirinya Mas Aru, ditinggalkan. Orang kalau nggak bisa memberikan harapan dan yang diberikan oleh masyarakat. Gitu Mas Aru. Oke Ki Amir. Saya pikir itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada NU ya, PWNU DKI Jakarta yang sudah mau mengundang saya Mudah-mudahan NU online ini terus Amin. Bergairah ya enggak? Nanti siap sinergi ya. Terus menjadi insyaallah. Kalau jadi ketua Tanfiziyah ya. Kita sinergi ya. Kita sinergi. Kita tagih nanti nih. Oke. Kiai Amir, terima kasih banyak udah nyempetin waktu ke sini Kiai. Semoga sukses semuanya. Amin, lancar semuanya Kiai. Putra daerah nih. Ya semoga lancar, harus belusukan Kiai ke 10 kecamatan ini Kiai ya. Ke 10 MWC pemilik suara ya. Oke, jadi pemilik suara itu adalah suara Tuhan. Jadi harus benar-benar didengarkan Kiai. Aspirasi di bawah. Betul. Terima kasih Kiai Amir. Semoga sukses dan terima kasih Sobat NU yang sudah menyaksikan podcast khusus Kompercap yang akan dilakukan oleh PCNU se-DKI Jakarta yang kali ini adalah calon atau kandidat ketua Tanfidiyah PCNU Jakarta Timur. Saksikan terus podcast atau beranda podcast khusus yang membahas soal pencalonan atau kontestasi atau ramainya kita semarakan nih Kompercap yang ada di PCNU yang ada di Jakarta. Terima kasih, saya Aru LGT, mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.